Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Gimana kabarnya nih sobat? Pastinya baik-baik saja kan? Semoga sobat semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan menceritakan donghua baru lagi yang bertemakan tentang olahraga basket. Donghua ini berjudul Left Hand Layup, menceritakan tentang seorang pria bernama Su Jinghye. Ia merupakan seorang remaja yang masih duduk di bangku SMA. Di masa sekolahnya di SMA, ia bertemu dengan orang-orang yang menjadi rekannya. Ia dan rekan-rekannya mulai saling menemani dan bekerja sama satu sama lainnya. Hal itu disebabkan karena kecintaan mereka yang sama pada bola basket. Mimpi yang berdenyut, persahabatan yang terbelenggu, kegembiraan akan kerja keras. Masalah-masalah yang mereka hadapi, tantangan yang terus datang, mereka selalu bersama-sama menghadapinya sebagai rekan. Seperti banyaknya kisah masa muda yang bermunculan di sekolah. Seperti itulah sinopsis singkat dari donghua ini. Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan pertandingan perempat final bola basket yang tengah memasuki momen yang sengit antara SMA Jingxi dari Beijing melawan SMA Senqiang dari Shanghai, yang mana waktu tersisa 1 menit 14 detik dan perbedaan poin mereka hanya 1 poin saja. Saat itu, Cheng Feng, jagoan dari SMA Jingxi, terus saja menghalangi lawannya untuk mencetak poin, hingga ia pun berhasil merebut bolanya dan berhasil mengamankannya. Bola pun kini berada di tangan SMA Jingxi yang sementara unggul. Bola itu kemudian dioperkan kepada Xiaohan yang berusaha terus menjaga bolanya. Melihat hal itu, Cheng Feng lalu bergegas mencari posisi. Xiaohan yang dikawal 2 orang berhasil memberikan bolanya kepada Cheng Feng yang langsung melakukan tembakan. SMA Jingxi berhasil mendapatkan poin lagi, namun dengan cepat SMA Senqiang menyerang balik. Xiaohan pun bergegas kembali untuk mengejar bolanya, akan tetapi ia tak bisa mendapatkannya. Hingga ketika SMA Senqiang akan memasukkan bolanya, Cheng Feng tiba-tiba saja datang menghentikannya. Ia mengambil bola itu dan mencoba mengelur waktu. Saat waktu tersisa 14 detik, Cheng Feng mulai bergerak maju ke depan. SMA Jingxi akhirnya bisa memenangkan pertandingan dan maju ke putaran semifinal. Lalu, sebuah berita pun memberikan informasi tentang Liga Basket Sekolah Nasional, yang mana memenangkan kejuaraan ini merupakan impian dari para pembasket muda. Dalam tahun ini, banyak talenta muda yang bermunculan, dan yang paling menonjol adalah Cheng Feng dari SMA Jingxi. Namun sayangnya, SMA yang dipimpin oleh Cheng Feng gagal masuk ke final. Mereka kalah di semifinal oleh SMA kuat dari Beijing, yaitu SMA Beihai. Lalu, orang yang sedang menonton berita itu ternyata adalah Su Jinghye. Saat itu, ia sedang naik kereta menuju kota Beijing. Setelah sampai, Jinghye mendapatkan pesan dari kakaknya kalau ia tak bisa menjemputnya. Jinghye kemudian berjalan sendirian mencari taksi, namun ia merasa ada seseorang yang sedang mengikutinya. Hingga orang tersebut berusaha menangkapnya dan Jinghye pun langsung melarikan diri. Dengan kemampuannya sebagai seorang pemain basket, Jinghye pun berhasil meloloskan dirinya. Akan tetapi, orang tersebut tiba-tiba saja berada di belakang Jinghye. Setelah berhasil tertangkap, Jinghye akhirnya tahu kalau ternyata kakaknya sedang mengerjainya. Jinghye lalu menanyakan tentang sekolahnya di Beijing, di mana ia ternyata ingin bersekolah di SMA Jingxi dan sedang mencari seseorang. Kakaknya pun mengira kalau Jinghye sedang mencari seorang wanita. Saat sedang di perjalanan, Jinghye malah melihat seseorang yang sedang bermain basket. Ia sangat takjub dengan permainan orang tersebut dan segera turun untuk ikut bermain. Jinghye lalu memperkenalkan dirinya dan mengajaknya untuk bermain bersama. Namun pria itu malah cuek kepada Jinghye dan langsung pergi meninggalkannya. Sehingga membuat Jinghye heran karena yang ia tahu warga Beijing sangatlah ramah.
Setelah sampai di rumah, Jingye mengeluarkan bola basket yang ada di dalam tasnya. Jingye ternyata sangat mengagumi Cheng Feng dan hal itulah yang membuat ia bersekolah di SMA Jingxi. Lalu, Jingye pun pergi melakukan pendaftaran ulang di sekolahnya. Ia pun heran karena tempat yang ia datangi bukanlah SMA Jingxi, melainkan SMA Jingbei. Saat ia akan pergi, Jingye sangat terkejut karena kakaknya ternyata telah salah mendaftarkannya. Jingye ternyata telah didaftarkan di sekolah Jingbei. Ia pun sangat kesal dan segera menghubungi kakaknya. Namun, kakaknya tak bisa mengurus kepindahannya lagi karena ia sedang sibuk. Jingye akhirnya dengan terpaksa harus sekolah di SMA Jingbei. Lalu, saat sedang melakukan latihan penerimaan siswa baru, Jingye bertemu dengan seorang pria gemuk yang bernama Sima Senkuan. Di mana Sima ternyata juga sangat menyukai bola basket sama seperti Jingye. Mereka berdua akhirnya berkenalan dan berteman. Mereka pun lalu merencanakan untuk bolos dan segera pergi bermain basket. Sima kemudian sengaja pingsan dan mengeluarkan busa di mulutnya, sehingga mereka kini bisa keluar dari barisan dan berusaha untuk pergi ke lapangan bola basket. Lalu mereka melihat ada satu dari siswa sekolah mereka yang sedang melawan SMA Jingxi. Siswa tersebut tak bisa berkutik melawan mereka sebab ia hanya seorang diri. Para siswa di SMA Jingxi mulai menghina SMA Jingbei yang tak bisa bermain bola basket. Mendengar hal itu, Sima sangat kesal dan menantang mereka untuk bermain basket. Tantangan itu langsung diterima oleh SMA Jingxi. Mereka bertiga kemudian bermain bersama melawan SMA Jingxi. Sima lalu mulai menunjukkan skill bermain bola basketnya. Dengan mudahnya, ia melewati dua orang yang datang menghalanginya. Namun saat akan memasukkan bolanya, ia malah mendapatkan blok, sehingga bola tersebut jatuh ke tangan Jingye. Jingye pun mempertanyakan pada siswa tersebut apakah ia pemain inti dari tim bola basket SMA Jingxi, sebab ia juga mengenal seseorang dari tim basket SMA Jingxi. Namun karena siswa tersebut tak menjawab pertanyaannya, Jingye akhirnya maju untuk memasukkan bolanya. Dengan mudahnya, ia melewati dua orang yang datang menghalanginya. Ia lalu mengingat masa lalunya saat sedang berlatih bermain bola basket bersama Cheng Feng, di mana Cheng Feng memberitahunya bahwa layup yang merupakan gerakan dasar sering diremehkan. Namun sebenarnya dengan teknik layup itu mereka bisa menembus pertahanan lawannya, apalagi jika bisa melakukan layup dengan tangan kiri. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua Left Hand Layup di part pertamanya. Nantikan terus cerita dari Donghua ini ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.